Silakan monggo dipraktekkan RPP yang sudah dipilih untuk ujian kompre. Ini sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah bisa dimulai? Ya, Ustaz, monggo jadi persilakan tadi. Nggih, monggo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Hari ini bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, mari diawali dengan baca doa. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapat berkah dari Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan apa yang nanti bisa dicapai. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih atas doanya. Untuk selanjutnya, agar pertemuan ini bisa berlancar, maka akan Bapak absen satu persatu. Hamdi, Diana, bagaimana sudah ada semua? Kalau sudah selesai semua, terima kasih. Semoga perjalanan ini, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Sebelum kami memulai, masih ingat anak-anak pelajaran apa yang minggu kemarin? Siapa yang bisa? Bagus. Minggu kemarin adalah pelajaran tentang sholat Jumat. Tahu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat di waktu zuhur pada hari Jumat yang didahului oleh 2 khutbah. Untuk selanjutnya pada kali ini Bapak Guru akan menerangkan tentang sholat duha. Sebelum memulai, Pak Guru memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran sholat duha ini adalah agar anak-anak meyakini bahwa sholat duha sebagai sarana bertakarrub kepada Allah SWT dengan ikhlas. Anak-anak membiasakan sholat duha setiap hari dengan benar. Anak-anak dapat membutuhkan pengertian dan ketemu sholat duha dengan benar. Dan memahami tata cara sholat duha dengan benar. Dan melafalkan bacaan setelah sholat duha dengan benar. Dan kemudian dipraktekkan setiap hari. Perlu tahu bahwa ketentuan sholat duha akan dibahas pada kali ini. Itu pertama tentang pengertian sholat duha. Yang kedua, hukum sholat duha. Yang ketiga, waktu sholat duha. Yang keempat, tentang tata cara sholat duha. Yang kelima, keutamaan sholat duha. Sebelum kita berlanjut, maka kita saksikan video yang akan Bapak putar kali ini.
Anak-anak, setelah kita melihat video yang Bapak tayangkan, apa yang ada di pikiran anak-anak? Siapa yang bisa? Coba apa yang bisa diambil pengertian dari melihat video tadi? Oke, dilihat video tadi bahwa gambaran bahwa sholat duha itu dalam praktiknya sama dengan sholat biasa. Ya, sama dengan sholat fardu, sama dengan sholat sunah-sunah yang lain. Hanya dalam niatnya, niat sholat duha. Dan di akhir setelah sholat duha, maka itu ada doa untuk sholat duha. Selanjutnya, dari video tadi, siapa yang bisa memberi pengertian apa sholat duha itu? Ayo anak-anak. Oke, itu adalah berarti sholat duha itu adalah sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha yaitu waktu ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga sebelum waktunya zuhur. Benar jawabannya. Itulah sholat duha. Jika tidak dilakukan di waktu duha, bukan sholat duha. Diwaktukan pada malam hari, bukan sholat duha. Atau dilakukan setelah sholat zuhur, juga bukan sholat duha. Di sholat duha itu ada waktu tersendiri, yaitu mulai matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak turunnya sampai hampir sholat zuhur. Itu hukumnya sholat duha bagaimana? Siapa yang tahu? Mari anak-anak dijawab. Bagus, itulah yang di sholat duha adalah hukumnya sunat muakkad. Apa artinya sunat muakkad? Artinya jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunat muakkad adalah perbuatan yang
hampir tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebaiknya sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW sebenarnya kita lakukan sholat duha. Itu hukumnya sholat duha. Kemudian waktu sholat duha, tadi sudah disebutkan bahwa waktu sholat duha itu kira-kira 7 hasta, matahari naik 7 hasta. Mana dalilnya? Ini dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang. Maka ia berkata, ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat seperti itu adalah lebih utama. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat padanya matahari. Hadis riwayat Muslim. Di penjelasan anak-anak unta bangun dari pembaringannya karena panas matahari ini diperkirakan jam 8 karena kalau pagi sungguh ini matahari tidak menyengat. Anak-anak unta tidak. Jadi waktu yang paling baik itu sholat duha itu adalah mulai sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Semoga anak-anak kita bisa melaksanakan sholat duha pada waktunya. Dan biasanya sudah istirahat melakukan ya. Kemudian anak-anak perlu diketahui bahwa sholat duha itu diapit 2 waktu yang haram melaksanakan sholat. Sholat sunat maksudnya. Kapan itu? Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW melarang sholat pada 3 saat. 1 ketika terbit matahari sampai tinggi. 2 ketika hampir zuhur sampai tergelincir matahari. 3 ketika matahari hampir terbenam. Ini tidak boleh sholat sunat ketika terbit matahari terbit itu tidak boleh sholat sampai pada matahari tinggi 7 hasta masuk waktunya sholat. Ketika hampir zuhur berarti waktu duha sudah selesai. Sebelum zuhur, hampir zuhur, matahari ada di atas kepala juga tidak boleh sholat, haram. Yang ketiga yang haram ketika matahari hampir terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Hurairah Rasulullah SAW telah melarang sholat pada waktu tengah hari tepat matahari di atas kepala sampai tergelincir matahari kecuali pada hari Jumat. Kalau pada hari Jumat boleh, namun yang menurut jumhur ulama bolehnya pada waktu istiwa melaksanakan sholat sunat itu melakukan sholat sunat tahiyatul masjid karena ada di baru masuk masjid. Setelah bersabda Rasulullah SAW, matahari terbit dengan diikuti setan. Waktu mulai terbit matahari berada dengan setan. Ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada di tempat tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika telah zawal condong ke arah barat, ia pun berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan. Dan setelah terbenam, berpisahlah bagi dirinya. Itu dasarnya bahwa Nabi melarang 3 waktu untuk melaksanakan sholat karena dihampiri setan. Bila kita lihat ilustrasi jam waktu duha. Yang hijau ini adalah waktu duha. Yang merah ini waktu yang tidak boleh sholat. Di sholat duha diapit 2 waktu yang haram sholat. Kemudian kalau sudah tahu hukumnya dan waktunya, mari kita lanjutkan dengan
tata cara sholat duha. Apakah anak sudah tahu? Seperti tadi di video, sudah bisa mengurutkan sholat-sholat duha. Maka tata cara sholat duha yaitu berniat untuk melakukan sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbila qiblati lillahi ta'ala. Dan 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Walaupun sholat duha itu paling banyak 12. Kemudian setelah niat membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kalau rakaat pertama membaca surat Asy-Syamsi. Rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Setelah Fatihah. Kalau rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun. Rakaat keempat membaca Al-Ikhlas. Begitu seterusnya sampai kalau mau 12 rakaat ya 12 rakaat baca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat ruku, kemudian i'tidal, sujud, menduduk 2 sujud, tasahud, salam, ini sama dengan sholat biasa. Kemudian setelah salam diakhiri dengan menutup dengan doa sholat duha. Doa sholat ini pun tidak harus seperti yang ada. Namun menurut dari madhab Syafi'i ini ada doa-doa tertentu, yaitu sholat duha. Bagaimana doa sholat duha? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Itulah doa sholat duha yang dibaca setelah salam. Kemudian kita harus tahu apa keutamaan sholat duha. Anak bisa baca keutamaan yang satu dan kedua. Mari kita bersama-sama. Keutamaan sholat duha yang pertama menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Artinya dengan sholat duha bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Artinya dengan bersyukur oleh Allah kita diberi sungguh persendian sehingga bisa bergerak, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, itu semua dengan adanya persendian-persendian. Persendian itu yang banyaknya ada 360. Dan sebagai rasa syukur kita itu dengan melaksanakan sholat duha. Berarti bersedekah menyedekahi persendian-persendian yang diciptakan oleh Allah sehingga kita bisa leluasa dengan berguna. Yang kedua merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man tawadhu'a summa ghada ilal masjid bisabhati duha fa aqrabu manza wa aksaru ghanimah wa usyaku raj'ah. Artinya barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Jadi riwayat At-Tirmidzi dan yang kedua, keutamaan sholat duha adalah merupakan keuntungan atau ghanimah. Siapa bisa yang ketiga?
Pak Gofur sinyalnya jelek ini. Nggih kok putus. Biar masuk lagi, Bu. Kok keluar? Lanjut, Pak. Sinyalnya dengan Yang keempat, dibangun sebuah rumah di surga bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di pihak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha arba'an wa qabala ula arba'an barallahu la biha baitul fil jannah. Dan siapa yang sholat duha 4 rakaat dan diawali dengan 4 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Yang kelima mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Nabi Malik Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qada fi jama'atin summa qada yakullah hatta tatla syamsu summa shalla rakataini karena lahu kajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah SAW, tamah. Barang siapa yang melakukan sholat duha secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dengan bersabda, pahala yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang tahu yang keenam? Yang keenam adalah mendapatkan ampunan dosa. Nabi bersabda, "Man hafadha ala syaf'at duha, ghufira lahu dzunubahu wa in kana misla zabadil." Artinya barang siapa yang melaksanakan duha secara terus-menerus, rutin, kontinu, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh, dengan adanya kita melaksanakan sholat duha dianggap sebagai orang yang tidak lalai. Artinya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bekerja. Kan waktunya duha yang baik jam 8 sampai jam 10. Itu orang sedang bekerja, giat-giatnya bekerja. Ingat kepada Allah, melaksanakan sholat duha. Berarti orang itu dicatat sebagai orang yang tidak lalai kepada Allah. Tidak hanya menginginkan dunia saja. Orang yang selalu melakukan sholat duha dianggap sebagai orang yang terus mengingat Allah. Allah akan buka orang yang lalai. Dan ini berdasarkan Nabi Rasulullah SAW. Man sholat duha rakaatain lam yukta minal ghafilin. Orang yang rutin melakukan sholat duha maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Artinya orang yang selalu ingat pada walau keadaan bagaimanapun, walau dalam keadaan memikirkan bekerja, memikirkan harta, tapi ingat kepada Allah dan melakukan sholat duha. Setelah kita mendengar apa yang Bapak sampaikan, maka anak-anak dimohon untuk menjadi 3 kelompok. Ini Bapak ada lembaran-lembaran yang merupakan potongan-potongan dari rukun-rukun sholat duha. Ini bisa ditata dengan urut mulai awal sampai akhir. Saya beri waktu 10 menit. Ini nanti berkelompok ada yang prestasi, ada yang pemuka untuk membacakan susunan rukun sholat duha yang benar. Bagaimana kelompoknya sudah siap? Kalau sudah siap, kelompok 1 bagaimana? Dibaca urutan rukun sholat duha.
Kelompok 2. Terima kasih. Untuk kelompok 3 juga dibaca. Di rukun sholat duha yang benar, nomor 1 adalah niat. Yang kedua takbir. Ketiga baca doa iftitah. Setelah dia baca doa Fatihah. Membaca surat Asy-Syamsi atau Ad-Duha. Rakaat yang ketiga dan 4 baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian setelah ruku itidal sujud. Setelah sujud duduk di antara sujud. Kemudian sujud yang kedua. Dan kalau di rakaat yang ke 2 yang genap membaca tasyahud. Tasyahud membaca salawat Nabi, kemudian membaca salam. Setelah salam membaca doa duha. Sebelum kita akhiri, kalau kita semua sudah mengerti, maka apa yang bisa diambil dari pelajaran Bapak tadi? Maka kesimpulannya bahwa 1, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha itu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta dari terbitnya hingga waktu duha. Yang kedua, sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga, tata cara sholat duha hampir sama dengan tata cara sholat fardu, hanya beda pada niat dan doa saja. Sholat duha bisa dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Yang keempat, keutamaan sholat duha antara lain menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh, merupakan ghanimah keuntungan terbanyak, membawa kecukupan sepanjang hari, dibangunkan sebuah rumah di surga, mendapatkan haji dan umroh yang sempurna, mendapat ampunan dosa, serta tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Sebelum kita akhiri, maka Bapak akan beri tugas. Itu tugasnya, carilah clipping di internet tentang kisah sukses orang-orang yang rutin menjalankan sholat duha. Kemudian tempelkan di buku gambar orang yang sukses itu, dan itu dibacakan di kelas. Setelah mendapatkan clipping di depan kelas, kemudian pertanyaannya dijawab. Nama tokoh dalam clipping itu siapa? Usaha tokoh menjalankan sholat duha itu siapa? Hikmah sholat duha yang dirasakan oleh tokoh itu apa saja? Kemudian cara kamu untuk meniru tokoh selalu rajin sebagai sholat duha adalah bagaimana? Demikianlah anak-anak apa yang kita sampaikan. Jadi intinya kita supaya selalu sholat duha. Untuk itu sebelum kita akhiri, karena sudah berdiskusi tadi, maka pada pertemuan yang akan datang akan membahas tentang sholat tahajud. Maka supaya dipersiapkan cari baca buku. Demikianlah sebelum kita akhiri, maka kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Anak-anak, mari kita selalu sholat duha agar kita bisa mensedekahai persendian kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gofur. Baiklah, sudah membawa Al-Quran, Pak. Belum, Bu. Silakan diambil Qurannya dulu. Oke.
Ya, sudah Bu? Ustaz, dibuka Al-Baqarah ayat 76. Dicari Bu. Sudah Bu? Enggak, ayat 76. Oke. Dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fataha Allahu 'alaikum أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Terima kasih Ustadz. Sekarang ditulis ya. Ustadz sudah siap kertasnya. Al-Qur'annya ditutup dulu Ustadz. Ini. Kertas sama pulpennya disiapkan, ditampakkan ke kita tulisannya. Tulis wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Yang potongan pertama wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sudah? Terus. Ditampakkan ke kita, ke layar. Diberi harokat tuh. Tidak Pak, ke atas itu tidak kelihatan. Oke. Belum diberi Ya harokat. sudah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Baiklah Ustadz, ditutup Al-Qur'annya, kita lanjut ke pendalaman materi terkait pembelajaran. Oke. Ustadz, sudah pernah belajar modul teori belajar, Ustadz? Sudah. Sudah, coba sebutkan 3 teori belajar yang Bapak kuasai. Behavior, kognitif, sama satu lagi. humoristik. Tadi di RPP Bapak itu pembelajaran Bapak menerapkan teori belajar apa, Bapak? Behavior. Behavior di mana contoh kegiatan yang menunjukkan behavior? Ya, anak-anak selalu dipancing untuk menerangkan itu. Ya, stimulus dan respon. Respon, ya. Oke, baik Bapak. Bapak di RPP Bapak itu ada beberapa indikator. Indikatornya ini berbunyi membiasakan perilaku rajin. Itu kalau menilai menggunakan penilaian apa, Pak? Kalau indikator bunyinya membiasakan sikap rajin. Menggunakan observasi. Observasi, oke, Pak. Pak, ini di indikator 3.1 ada kata memahami tata cara sholat. Itu kata kerja memahami boleh digunakan untuk membuat indikator ya, Bapak ya. Iya. Boleh. Nah. Syaratnya kata kerja yang digunakan indikator itu syaratnya harus apa sih, Pak? Kriterianya? Kata kerja harus yang mengandung yang bisa dinilai. Iya, itu namanya dinilai. Memahami bisa dinilai enggak, Pak?
harus operasional. Operasional. Memahami belum operasional nggih Pak nggih. Itu Oh, kurang nggih, tepat nggih. kata kerja memahami. Nggih. Kemudian di tujuan pembelajaran Bapak itu ada siswa menyebutkan pengertian keutamaan. Habis itu ada siswa membiasakan sholat duha dengan benar. Dalam menyusun tujuan itu harus A, B, C, D. Oke, setelah mempelajari materi ini. Oke, sudah. Apa kepanjangan A, B, C, D itu, Pak? Siswa Siswa, pekerjaannya, kemudian tingkatannya. ya. A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Degree, nggih. Oke, Pak, apa tentang penilaian HOTS? Apa terkait apa yang Bapak pahami tentang penilaian HOTS itu? Penilaian HOT itu ya harus yang menjawabnya bisa memikir dulu karena diberi stimulus sebelumnya, tidak langsung pada poin. Apakah di RP Bapak sudah menggunakan penilaian berbasis HOTS? Menurut saya sudah. Menurut saya sudah. Ini Oke, terima kasih. Monggo Ustadz Syafi'i. Sampun kula metal. Terima kasih. Pak Ghafur. Assalamualaikum Pak Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ghafur, di RPP Pak Ghafur, di situ disebutkan bahwa Pak Ghafur menggunakan discovery learning. Nah, dalam pembelajaran tadi, apakah sudah mencerminkan discovery learning atau belum, Pak? Menurut saya sudah. Oke, sudah. Nah, kegiatan mana yang mencerminkan discovery learning, Pak? Dari setiap materi kan ditentukan apa yang disampaikan kepada anak, disuruh ikut menjawab. Kemudian ditentukan, dijelaskan. Ikut menjawab. Yang menjawab siapa, Pak? Anak-anak. Anak-anak. Kemudian ditegaskan oleh guru. Ditugaskan untuk apa? Ditegaskan dari pernyataan anak itu. Oh, ditegaskan. Okay. Unsur-unsur dalam discovery learning itu apa saja, Pak? Yang merancang, kemudian menentukan, kemudian terakhir jadi dikuatkan itu. Itu bukan discovery learning, Pak. Kalau discovery learning ada pemberian stimulus. Nah, mungkin video anggap sebagai stimulus. Setelah video ditampilkan, kemudian ada identifikasi problem yang dikemukakan. Identifikasi problem itu kemudian diminta untuk diselesaikan oleh anak-anak. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Harus mengumpulkan data. Nah, setelah data dikumpulkan, ada proses verifikasi pembuktian. Itu dibahas bersama-sama. Jadi ada proses pembahasan bersama antara guru dan siswa terhadap hasil temuan siswa. Baru dilakukan simpulan. Nah, itu tadi yang aktif kan Pak Ghafur terus. Ya. Gimana? Tadi yang aktif kan Pak Ghafur. Dan disuruh mengamati apa isi video itu menurut saya. Nah, hanya disuruh mengamati tapi tidak ditampilkan problem apa yang harus problemnya yang belum. Nah, itu ya. Jadi, ada langkah yang hilang. Apa yang harus digali, ditemukan oleh anak-anak terhadap video itu. Nah, itu yang poin titik awal untuk masuk ke discovery learning-nya tidak nampak tadi. Ya. Oke.
Kira-kira dalam proses tadi bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak-anak tingkat tinggi apa enggak, Pak? Kemampuan mensintesis, kemampuan mencipta, kemampuan berpikir reflektif, berpikir kreatif, kritis. Apa hanya berpikir tingkat rendah ya, hanya menerima, memahami gitu saja. Kalau menurut saya sampai disuruh kena ini pelajaran kelas 4. Kelas 4. Jadi hanya pada level itu aja, Pak ya. Iya, belum sampai ke enggak sampai ke level yang tertinggi. Oke, baik. Pak Over juga pakai pendekatan saintifik ini, pendekatan ilmiah. Unsur utama dalam pendekatan ilmiah itu ada 5M. Nah, 5M itu apa saja, Pak? Lupa. Lupa ya. Ini kan saya di RPP-nya ditulis ya. Lupa. M1 mengamati atau mengobservasi, menanya. Ingat mengumpulkan data atau mengeksperimen, menganalisis. Ya itu Gofur ya. Karena lama ya, sekarang tidak musimnya 5M. Iya, bisa daring, tak bisa observasi. Oke, baik. Mungkin cukup itu, Bu Us, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gofur. Pak Samsul Hidayat juga terima kasih sudah setia menemani teman-temannya. Terima kasih Pak Gofur, Pak Syafi'i. Silakan Pak Samsul dilanjut.